Hai, jumpa lagi dengan Ibu di sini dalam pelajaran matematika dengan materi rumus dasar turunan fungsi aljabar. Oke, Ibu harap kalian semua menonton video ini agar kalian memahami bagaimana rumus-rumus dasar pada turunan fungsi aljabar. Oke. Nah, di sini untuk rumus dasar turunan fungsi aljabar, Ibu langsung memberikan rumus-rumusnya saja dan juga penggunaannya atau contoh-contohnya. Nah, yang pertama adalah jika fx-nya sama dengan c, maka f aksen x itu sama dengan 0. Artinya, kalau dia fungsinya berupa bilangan konstanta, berupa bilangan atau konstanta, maka nanti turunannya itu sama dengan 0. Kemudian, yang kedua, jika fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka nanti f aksen x-nya itu adalah n, itu n-nya itu pangkatnya ya, n-nya kalikan dengan ax terus pangkat n dikurang 1, jadi nanti pangkatnya dikurangi 1. Lalu, kalau nanti bentuknya berupa penjumlahan, maka f aksen x-nya langsung saja u aksen tambah v aksen, jadi turunan dari masing-masing fungsinya itu aja langsung. Demikian juga dengan pengurangan. Jadi kalau misalnya diberikan fx sama dengan u dikurang v, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen dikurang v aksen. Nah, yang berikutnya kalau fungsinya itu berbentuk perkalian. Nah, di sini diberikan fx-nya sama dengan u kali v, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v ditambah u kali v aksen. Nah, kemudian ada untuk pembagian. Jika fx-nya sama dengan u per v, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, di mana u dan v-nya itu merupakan dua fungsi yang berbeda. Lalu, kalau dia berbentuk fungsi yang dipangkatkan, nah misalkan fx itu sama dengan gx pangkat n, maka nanti f aksen x-nya itu sama dengan n dikalikan dengan gx pangkat n kurang 1, kemudian kalikan lagi dengan turunan dari si gx, ya kan? Atau g aksen x. Nah, itu dia. Nah, sekarang perhatikan contoh-contohnya. Oke. Untuk yang pertama, tadi fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Oke, contohnya fx-nya sama dengan 3, maka turunannya adalah 0. Kalau fx-nya sama dengan negatif 3, turunannya juga 0. Kalau fx-nya sama dengan 10, maka turunannya juga 0. Mau bilangan berapapun dia, kalau dia berupa konstanta, maka nanti turunan pertamanya sudah pasti sama dengan 0. Lalu untuk rumus yang kedua tadi, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n kurang 1. Nah, perhatikan di sini catatannya n itu harus merupakan bilangan real. Nah, oke, yang pertama diberikan contohnya di sini, jika fx-nya sama dengan x pangkat 4, maka turunan pertamanya adalah pangkatnya di sini, si n-nya kan 4. Oke, jadi 4-nya kalikan saja ke depan, ini kan 4 dikali x pangkat n kurang 1, n-nya tadi 4, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 4x pangkat 4 kurang 1, 3. Jadi 4x pangkat 3 lah turunan dari fx sama dengan x pangkat 4. Lalu, nah ini contoh yang kedua, fx-nya sama dengan min 3x kuadrat, maka turunan pertamanya, turunkan aja ini pangkatnya nih 2, kemudian kalikan dengan koefisiennya si x-nya tadi, 2 kali min 3, kemudian kalikan dengan x, pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1 sama dengan min 6x. Itu dia. Kemudian, kalau fx-nya sama dengan 10x, nah, oke, maka turunan pertamanya sama dengan, ini x-nya di sini tanpa kita tuliskan, itu kan dia pangkat 1, ya kan? Pangkat 1. Sini. Makanya di sini jadinya f aksen x-nya itu pangkatnya ini kalikan dengan 10. 1 kali 10 x pangkat
1 dikurang 1. Ini dari rumusnya tadi ya, N kurang 1 ya. Ini sama dengan 1 kali 10, 10. X pangkat 1 kurang 1, 0. Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Oke, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi nanti kalau X pangkat 0, atau nanti variabelnya Y pangkat 0, itu sudah pasti hasilnya 1. Jadi 10 kali 1 itu sama dengan 10. Lalu, yang berikutnya. Jika fx-nya sama dengan 5 per x pangkat 7, maka turunannya berapa? Nah, ingat bahwa kalau dia A pangkat N itu sama dengan, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi di sini 5 per x pangkat 7 ini sama dengan 5 dikali x pangkat negatif 7. Makanya di sini kan pangkatnya negatif 7 nih. Makanya di sini negatif 7 dikalikan dengan 5. Negatif 7 kalikan dengan 5 kali x pangkat min 7 dikurang 1 sesuai dengan rumus yang di atas. Oke, ini sama dengan ini kalikan min 7 dikali 5 min 35. X pangkat min 7 kurang 1 min 8. Nah, jadi kalau misalnya nanti diminta di pilihannya atau diminta di soalnya itu untuk membuat dalam bentuk pangkat positif, berarti nanti langsung saja sama dengan minus 35 per x pangkat 8. Oke, nah di sini soal berikutnya berbentuk akar. Nah, ingat kalau dia bentuk akar, rumusnya kalau misalnya diberikan A pangkat M per N, ini kan sama dengan akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Ini dia kan. Nah, jadi bentuk yang akar ini ubah aja dalam bentuk pecahan. Maka bentuk yang ini fx sama dengan akar dari 2x pangkat 5 ini itu kan sama dengan 2x pangkat 5 per 2. Nah, ini kan tanpa dituliskan di sini dia 2 ya. 2x pangkat 5 per 2. Makanya di sini turunannya itu pangkatnya diturunkan 5 per 2 kalikan dengan 2x pangkat 5 per 2 kurang 1. Oke, jadi ini sama dengan, nah ini bisa kita coret ya, atau kita tewaskan saja ini. Oke, itu dia. Jadi tinggal 5x pangkat 5 per 2 dikurang 1 itu kan 3 per 2. 5x pangkat 3 per 2. Atau kalau dibuat dalam bentuk akar, dia menjadi 5x akar x. Oke. Nah, sekarang kalau dia berbentuk penjumlahan, nah ini mudah saja ya. Kalau diberikan fx-nya sama dengan 2x pangkat 4 tambah 3x kuadrat, maka turunannya ya pakai turunan yang rumus yang kedua aja tadi. Ini 4 dikali 2 x pangkat 4 dikurang 1 tambah 2 kali 3 x pangkat 2 dikurang 1. Oke, jadi ini hasilnya 8x pangkat 3 tambah 6x. Lalu ini kita berikan contoh soal yang kedua. Kalau fx-nya sama dengan 5x kuadrat tambah 10x tambah 3, maka nanti turunannya ini langsung saja nih, 2 kali 5 10x, pangkatnya dikurangi 1 berarti tetap 10x ya. Nah, langsung saja 10x ya. Kemudian ditambah ini 10x turunannya 10, kemudian 3 turunannya 0, maka hasilnya 10x tambah 10. Oke, lalu yang ini fx-nya sama dengan akar dari 2x pangkat 5 tambah 2 per x pangkat 3. Oke, caranya sama seperti yang tadi. Ubah dulu ini yang fx-nya itu akar dari 2x pangkat 5 ini, ubah dulu ke dalam bentuk yang pangkatnya bentuk pecahan. Nih, ini nanti diubah menjadi 2 dikali x pangkat 5 per 2. Kemudian yang ini ubah menjadi 2x pangkat negatif 3. Lalu kemudian turunkan. Oke ya. Jadi hasilnya nanti 5x pangkat 3 per 2 dikurang 6x pangkat min 4. Dan sama dengan 5x akar x dikurang 6 per x pangkat 4. Oke. Itulah dia untuk yang bentuk penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan untuk yang bentuk pengurangan.
Untuk yang bentuk pengurangan sama saja dengan yang penjumlahan ya. Hanya di sini operasinya pengurangan. Oke, nah di sini yang pertama diberikan fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x. Jadi langsung saja dia 3 kali 2x pangkat 3 kurang 1 dikurang 3 kali x pangkat 1 kurang 1. Oke, langsung saja hasilnya adalah yang ini 3 kali 2, 6x kuadrat dikurang 1 kali 3, 3. Berarti 6x kuadrat dikurang 3. Lalu contoh yang kedua, ini agak panjang diberikan soalnya, caranya tetap sama. Ini 3 kali 3 x pangkat 3 kurang 1 dikurang 2 kali 9 x pangkat 2 kurang 1 dikurang 1 kali 3 x pangkat 1 dikurang 1 ya. Jadi hasilnya 9x kuadrat dikurang 18x dikurang 3. Oke, selanjutnya yang bentuk perkalian. Nah, untuk bentuk perkalian, kita perhatikan contohnya. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan x tambah 2 kali 4x dikurang 2x kuadrat. Nah, di sini kita misalkan dulu yang mana yang menjadi u, yang mana menjadi v. Nah, di sini ibu misalkan u-nya adalah x tambah 2, kemudian v-nya adalah 4x dikurang 2x kuadrat. Nah, jadi f aksen x-nya tadi kan sama dengan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Berarti harus kita cari dulu u aksennya berapa dan v aksennya berapa. Oke, nah untuk yang pertama u aksennya adalah 1 karena turunan dari x aja ya yang kita cari ya, karena turunan dari konstanta itu kan 0. Berarti turunan dari sini x ini adalah 1. Kemudian yang v-nya 4x kurang 2x kuadrat, maka nanti v aksennya langsung saja 4 dikurang 2 kali 2 x, berarti 4x. Berarti v aksennya sama dengan 4 dikurang 4x. Nah, inilah yang kita substitusikan ke rumus ini. Jadi f aksen x-nya sama dengan u aksennya tadi 1 kalikan dengan v-nya 4x kurang 2x kuadrat tambah u-nya x tambah 2 kalikan dengan v aksennya 4 dikurang 4x. Nah, jadi hasilnya ini 1 dikalikan dengan 4x dikurang 2x kuadrat itu 4x dikurang 2x kuadrat tambah ini kalikan kemari 4 kali x kali 4 4x, kemudian x dikali min 4x kuadrat, kemudian sini 2 kali 4 8, 2 kali min 4x min 8x. Jadi ini sama dengan, nah ini gabungkan saja yang sama-sama x pangkat 2 ya, min 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat min 6x kuadrat. Kemudian ini 4x tambah 4x dikurang 8x habis 0. Kemudian tambah 8. Jadi hasilnya min 6x kuadrat tambah 8. Oke. Nah, sekarang jika bentuknya berbentuk pembagian. Oke, contohnya tentukan turunan dari fx sama dengan 3x tambah 5 per 2x kuadrat dikurang 9. Jadi di sini juga kita misalkan yang mana u, yang mana v. Nah, misalkan u-nya sama dengan 3x tambah 5, kemudian v-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 9. Nah, rumusnya tadi kan f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Jadi kita tentukan dulu u aksennya berapa dan v aksennya berapa. Nah, u aksennya dari sini adalah 3, kemudian untuk v aksennya itu sama dengan 4x. Oke. Dari mana itu? Gunakan saja rumus yang tadi ya, rumus yang kedua tadi. Nah, di sini jadi tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya. Sama dengan u aksennya 3 kalikan dengan 2x kuadrat kurang 9 kurang u-nya 3x tambah 5 kalikan dengan v aksennya 4x per v kuadrat, berarti per 2x kuadrat kurang 9 kuadrat. Ini sama dengan, ini kita kalikan ke dalam ya. Oke, berarti ini 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat, 3 kali min 9 min 27. Di sini min 3x kali 4x berarti min 12x kuadrat. Kemudian ini min 5 ini ya,
4x min 20x. Nah, per bawahnya boleh dikuadratkan, boleh juga enggak ya, tergantung nanti kalau misalnya di pilihan dia dimintanya harus dikuadratkan atau enggak gitu. Nah, di sini Ibu kuadratkan, jadi hasilnya 4x kuadrat dikurang 4x pangkat 4 dikurang 36x kuadrat ditambah 81. Nah, ini yang di atas ini bisa kita sederhanakan ya, yang sama-sama x kuadrat kita jumlahkan. Dan di sini 6x kuadrat dikurang 12x kuadrat, berarti dia hasilnya min 6x kuadrat terus kurang 20x dikurang 27. Nah, bawahnya tetap per 4x kuadrat kurang 4x pangkat 4 dikurang 36x kuadrat ditambah 81. Jadi itulah hasilnya untuk yang turunan dari fx sama dengan 3x tambah 5 per 2x kuadrat dikurang 9. Oke, yang terakhir nih, kalau dia fungsinya berpangkat. Nah, ini. Oke, langsung saja ke contohnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 pangkat 3. Oke, nanti kalau misalnya ini kita pangkatkan langsung ke pangkat 3 kan ribet tuh, banyak kali jadinya dan lebih lama. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini saja, di mana n-nya di sini adalah 3, kemudian gx-nya adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Nah, ini. Nah, kemudian yang diminta lagi di soal apa itu? G aksen x-nya. Berarti ini harus kita cari turunannya. Ya kan? Berarti turunan dari sini G aksen x-nya sama dengan ini, turunkan 2 kali 2 4x tambah 3. Itulah dia turunan dari 3x-nya. Sekarang tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti f aksen x-nya sama dengan n-nya tadi 3 ya. 3 dikalikan dengan gx pangkat x kurang 1. Berarti 2x kuadrat, ini gx-nya tadi ya, 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5 pangkat 3 dikurang 1 dikalikan lagi dengan turunannya si G. Turunannya apa? Ini tadi 4x tambah 3. Oke. Ini sama dengan, ini kalikan saja ke belakang ya. 3 kali 4x 12x, 3 kali 3 9. Baru dikalikan dengan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5 pangkat 2. Nah, ini kalau mau dijabarkan lagi silahkan, tapi untuk ini penyelesaiannya sampai di sini saja ya. Oke, itu dia bentuk-bentuk dari rumus dasar turunan fungsi aljabar. Ada 7 bentuknya. Nah, silahkan dipahami atau diulang-ulang atau dilihat lagi bentuk contoh soal yang lain ya. Nah, oke, perhatikan di sini ada Ibu berikan 3 soal latihan. Ada yang bentuk perkalian, kemudian ada yang bentuk pembagian, dan ada yang dia bentuknya penjumlahan, pengurangan. Oke. Nah, silakanlah dikerjakan soal latihan ini agar kamu bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan turunan pertama, ya kan? Dan nanti hasilnya setelah kamu kerjakan nanti dikirimkan melalui Classroom ya. Oke, demikian video penjelasan tentang turunan dasar fungsi aljabar. Semoga video ini bermanfaat dan kamu bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.